jumpa lagi dengan saya, Marlin Halim, yang akan membawakan acara Tobit. Tobit, tontonan berita dalam 7 menit. Disajikan secara santai, apa adanya, namun terjamin kebenarannya. Bulan November adalah bulan yang spesial karena pada tanggal 1 kita merayakan All Saints Day dan pada tanggal 2 kita merayakan Hari Arwah sebagai umat Katolik. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya mengenakan kostum ini dan berdiri di depan Shrine Our Lady of Mount Carmel Church di Middle Park. Saya berdiri di depan Shrine Bunda Maria karena Bunda Maria adalah bunda yang diangkat sebagai ratu dari para santo dan santa. Dan bagi yang belum tahu, di akhir bulan Oktober banyak yang merayakan Halloween yang menurut sejarah sebetulnya berasal dari peringatan Hari Arwah. Nah, tidak lama lagi kita masuk ke berita pertama ya. The Saint Theresia Lisieux. Oke, baik, mari sekarang berita pertama. Pada tanggal 8 Oktober yang lalu, adik-adik dari Mudika Melbourne melangsungkan rapat tahunan yang bertujuan untuk memilih ketua mereka yang baru. Nah, dari hasil rapat tersebut terpilih sebuah nama, yaitu Mario Nathaniel Leander, atau biasa dipanggil dengan sebutan Marley. Marley menjadi ketua Mudika Melbourne yang baru untuk periode 1 tahun ke depan. Marley juga merupakan seorang presenter Tobit dan dia juga membantu di bagian video editing. Jadi mungkin kalian pernah melihat atau akan melihat di Tobit-Tobit berikutnya juga. Selamat ya untuk Marley, selamat melayani dan Tuhan berkati. Berita kedua, pada tanggal 27 Oktober yang lalu, kelompok Persekutuan Doa Sancta Familia mengadakan pertemuan mereka di bulan Oktober, di mana sebelumnya pertemuan terpaksa harus ditiadakan. Nah, pertemuan kali ini bertemakan A Night with Jesus. Pertemuan dalam rangka Praise and Worship ini cukup seru, di mana chaplain kita Pastor Trinot baru saja kembali dari tanah air. Dan beliau juga men-sharingkan pengalaman kepada umat yang hadir pada kala itu. Berita ketiga, selama di bulan Oktober, Ketua KKI Melbourne, yaitu Chris Panjaitan, menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke semua wilayah dan kelompok kategorial yang berada dalam payung KKI Melbourne. Nah, kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, ide, saran, dan kritik yang dapat membangun KKI Melbourne untuk menjadi sebuah komunitas yang tumbuh semakin dewasa dan dapat melayani semua kalangan. Buku Arwah. Pada tanggal 1 November, KKI Melbourne sempat merilis link yang berisi formulir untuk nama-nama arwah yang akan didoakan selama bulan November ini. Link tersebut sudah dipublikasikan melalui grup WhatsApp dan sosial media KKI Melbourne. Bagi umat yang kesulitan untuk mengakses link tersebut, dapat mengirimkan informasi nama-nama arwah yang ingin didoakan melalui email sekretariat KKI Melbourne. Berita kelima, Misa Jumat pertama pada tanggal 3 November yang lalu adalah merupakan perayaan Ekaristi yang pertama di bulan arwah. Untuk pertama kalinya, disediakan buku arwah yang ditujukan untuk melayani umat. Ada sekitar 30 umat yang hadir untuk mengikuti misa. Misa diawali dengan novena Hati Kudus Yesus dan dipimpin oleh chaplain KKI Melbourne yaitu Pater Trinot. Petugas liturgi adalah dari wilayah Santo Antonius. Berita keenam. Berita berikut adalah berita spesial tentang Daud, singkatan dari Dalam Nada Asa Pun Berdenyut. Daud ini merupakan proyek musik KKI Melbourne yang kembali merilis single terbarunya berjudul Trust in Him. Lagu rohani ini liriknya berbahasa Inggris, diciptakan, dinyanyikan, dan sekaligus diaransemenkan oleh Raja Ginting.
Raja Ginting adalah seorang umat KKI Melbourne dari wilayah Santo Benedictus. Suara khasnya mirip dengan vokalis dari grup band White Lion, seperti suara Mike Tramp yang sangat menginspirasi dan membawa kita untuk merenung. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk masalah-masalah kita pasti akan berlalu. Untuk menikmati lagunya, silahkan mengunjungi sosial media dan YouTube KKI Melbourne. Dan berikut adalah cuplikan lagunya. Trust in Him with all your heart. Know that everything will be fine in His time. Do not fear of tomorrow. Know that everything will be well in His plan. In His plan. Setelah semua berita, mari kita sekarang masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman pertama hanya ingin mengingatkan untuk umat yang tinggal di wilayah timur Melbourne bahwa kita ada kelompok doa Rosario yang selalu berkumpul bersama setiap hari Senin kedua di setiap bulannya. Mari ikut ya. Sekarang mari kita masuk pada pengumuman terakhir, di mana KKI Melbourne mendapatkan tawaran dari Keuskupan Agung Melbourne untuk hadir dalam seminar rohani yang akan berlangsung pada tanggal 16 sampai 18 November di Catholic Leadership Center di East Melbourne. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat KKI Melbourne. Demikianlah berita dan pengumuman seputar KKI Melbourne. Saya Madeline Halim undur diri dulu, sampai bertemu di topik berikutnya dan semoga Tuhan selalu memberkati.